Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bu Enda Septiani dalam mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya globalisasi. Jadi, tujuan pembelajaran melalui tayangan video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami proses terjadinya globalisasi dengan cermat ya. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Tahukah anak-anak, globalisasi itu ternyata tidak terjadi secara tiba-tiba loh. Nah, globalisasi itu terjadi melalui banyak proses. Apa saja ya kira-kira prosesnya? Nah, kita simak videonya ya. Nah, globalisasi itu muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah proses awal terjadinya globalisasi. Melalui pengetahuan, manusia bisa melakukan banyak perubahan. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Kemajuan teknologi informasi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah kemajuan teknologi yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Sekarang ini anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten-konten pendidikan dari smartphone kalian. Contohnya adalah penggunaan aplikasi e-learning dari SMA Negeri 1 Bringsing yang kalian gunakan saat ini dalam pembelajaran. Di sana ada materi, ada video, ada bank soal, ada kuis, dan berbagai macam sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. E-learning menjadi teknologi sebagai media penyedia konten dan sistem pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Kemajuan di bidang kependidikan yang didukung oleh teknologi memberi dampak pada naiknya kualitas sumber daya manusia. Naiknya kualitas SDM akhirnya menghasilkan generasi muda yang berprestasi, yang mampu membuat temuan-temuan, inovasi-inovasi, serta terobosan-terobosan yang berguna dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Nah, untuk tahapan globalisasi ini sendiri terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah manusia mulai mengenal perdagangan internasional. Jadi manusia seperti kita ini ya bisa memperoleh barang maupun jasa tidak hanya dari negaranya sendiri, tapi kita bisa memperoleh barang dari negara tetangga, dari Malaysia, dari Cina, dari Amerika melalui e-commerce. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan. Jadi agama itu menyebar melalui kontak antar manusia. Selain itu ilmu pengetahuan berubah secara dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian tahap yang ketiga adalah perkembangan industri dan teknologi. Industri berkembang secara pesat untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih efektif, sejalan dengan perkembangan teknologi yang mengawal industri untuk mencapai hasil-hasil yang lebih produktif. Kemudian tahapan keempat dari proses terjadinya globalisasi adalah berkembangnya pasar bebas. Munculnya industri di negara-negara maju akhirnya melebarkan sayapnya ke negara-negara berkembang, sehingga muncullah pasar bebas yang masuk di negara-negara kecil dan berkembang. Adanya pasar bebas ini bisa menjadi tantangan bagi kita generasi muda untuk terus berinovasi. Contohnya adanya Pizza Hut yang dari Amerika, adanya McDonald. Kemudian mereka melebarkan sayapnya di negara-negara. Anak-anak sering ya makan di McDonald atau di Pizza Hut. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Jadi McDonald maupun Pizza Hut merupakan franchise yang berkembang dari negara maju kemudian masuk ke dalam negara-negara berkembang untuk membangun gerai-gerainya, untuk membangun franchise-nya, sehingga masyarakat dalam negara-negara berkembang bisa menikmati makanan-makanan dari luar negeri.
ya, dari Amerika, dari Cina dan sebagainya. Itu tadi adalah contoh dari globalisasi. Nah, begitu ya anak-anak, itu tadi proses terjadinya globalisasi. Ada 4 tahapan yang dimulai dari manusia mulai mengenal perdagangan internasional, kemudian penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga perkembangan industri dan teknologi, kemudian yang keempat adalah berkembangnya pasar bebas. Itu tadi anak-anak materi hari ini tentang proses terjadinya globalisasi. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang masih dalam tentang globalisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.